Terakhir kan Anda dapat bintang kehormatan ya. Apa yang terkesan? Orang membandingkan bagaimana Pak perfilman zaman dulu sama sekarang. Tapi kalau aku boleh memilih, selamat, kamu pilih teater apa film? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita berjumpa lagi di Bincang Dana Mustad Afin. Tamu kita pada hari ini adalah seorang legend yang saya kenal sejak tahun 70 dan pernah membawa saya ke dunia teater dan film meskipun tidak lama. Selamat Raharjo. Selamat datang, Met. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tidak kurang sedikit apa. Alhamdulillah. Yang penting itu. Kegiatan sekarang apa? Kegiatan saya itu hampir setiap hari. Karena kegiatan saya itu karena saya menganggap kehidupan sehari-hari itu adalah sekolah. Jadi saya menganggap saya tidak pernah bolos. Tidak pernah bolos? Tidak pernah bolos. Karena setiap kali ada potongan-potongan kehidupan. Ada orang yang begitu mewah rumahnya. Ada orang yang tidak punya rumah. Lalu membongkar rumah orang lain. Mencuri rumah orang lain. Ini demonstrasi atau apa? Nah, itu yang menurut saya bahwa kehidupan sehari-hari itu memberikan kita gambaran-gambaran yang luar biasa. Dan untuk sekolah ini, saya tidak pernah bolos. Karena sekolah saya adalah kejadian sehari-hari. Bukan main. Met, Anda kan sekarang nih jadi ikon lah untuk dunia. Jadi ikon untuk dunia teater dan film. Apa yang menarik Slamet ini untuk terjun ke dunia seni peran itu? Begini, karena tadi saya sudah bilang, sekolah saya itu ada keseharian kita. Jadi di teater itu, jadilah saya kakek-kakek yang hidup di padang pasir. Banyak sekali debu masuk ke mataku. Aduh, Tuhan, aku haus. Buka keran, ambil air, minum air. Oh Tuhan, terima kasih. Aku tanya sama kamu. Waktu aku bilang haus, aku mengambil keran. Kamu lihat ada keran nggak di teater? Nggak ada. Ada airnya nggak? Nggak ada. Ada yang aku minum nggak? Jangan kata lain, memainkan teater itu, kita menciptakan dunia. From nothing become something. Tapi kalau main film, itu enak. Pintunya pintu beneran, hujannya hujan beneran, mobilnya mobil beneran. Jadi kita hanya menghidupkan kehidupan. Kalau teater menciptakan kehidupan, itu bedanya. Jadi itu yang membuat aku senang. Kan itu arti kepekaan seseorang ya terhadap peranannya. Ya, buat saya sebetulnya kepekaan itu milik semua profesi. Dalam profesi masing-masing kita punya kepekaan khusus. Nah, kebetulan di film tadi aku bilang, apa betul ada kerannya? Nggak ada. Apa betul ada airnya? Nggak ada. Apa betul ada gelasnya? Nggak ada. Kepekaan menciptakan gelas. Kepekaan menciptakan keran. Kepekaan menciptakan air. Itu ciptaan semua. Dengan demikian, film dan teater bedanya. Kalau teater itu menciptakan dunia, menciptakan kehidupan. Film cuma alah, menghidupkan doang. Tapi itu kombinasi yang bagus. Itu. Filosofinya apa untuk dunia peran ini? Itu adalah begini. Semua itu punya reason. Semua itu punya reason. Tinggal kita mengemasnya. Apa kita mampu menciptakan reason itu? Nah, orang itu sekarang bertanya, loh, kok demo kok ngambil barang orang itu? Masuk akal nggak? Nah, itu susah kita carinya ya. Nah, dalam teater itu cuma yang jelas ya ada kemarahan orang. Nah, itu yang bisa menjawab.
ada kejengkelan orang. Nah itu jawabannya. Jadi bentuknya adalah bentuk pemikiran, bentuk rasa, bentuk proses emosi. Jadi dengan demikian kita tanya. Dan kita berhenti pada, aduh formula-formula, gak lucu. Kehidupan sehari-hari itu gak isinya formula-formula. Kita menafsir setiap saat. Setiap saat kita menafsir. Nah itulah senangnya aku jadi aktor. Selama 50 tahun berkarya nih, kurang lebih ya, apa momen yang paling berkesan baik menyentuh pribadi maupun profesi? Sebagai pribadi, aku mendapatkan ilmu di balik kehidupan-kehidupan itu. Betul-betul ilmu benar ya, saudara gitu. Aku ketok pintu, tok tok tok, pasti sambungannya anybody home kan gitu. Tapi bisa dibayangkan nggak? Dalam sebuah adegan, aku mengetuk pintu, tapi bukan dari dalam, bukan dari luar, orangnya di dalam rumah. Yang diketuk pintu rumah. Kalimatnya mesti apa? Kalimatnya mesti hello out there. Hello out there. Anybody home? Tiba-tiba menjadi pemikiran. Wah, mulai saya terperangkap ke dalam pertanyaan-pertanyaan itu dan aku suka. Ternyata hidup itu indah. Ternyata hidup itu mendalam gitu. Ternyata hidup itu penuh arti. Jadi rugi hidup sekali nggak ngerti kehidupan. Waduh, jangan dong. Kira-kira gitu. Dan Slamet kan udah melalui dari zaman Orde Lama, Reformasi, sampai ke Orde sekarang. Itu malah sekarang era digital yang lebih mudah dibandingin waktu bikin film tahun 70-80 ya. Tantangan yang paling besar ya dalam proses itu, terlihat nggak ada kebebasan yang kebabasan. Oh iya dong. Aku tuh permulaan dari teater loh, bukan dari film. Yang seperti tadi bilang, oh aku haus, hidup padang pasir. Wah, gue ciptakan lah, keren. Di film itu, lain lagi. Aku bilang kepada pacarku, waktu itu Tuti Indah Malaung, aku benci padamu. You make me crazy. Orangnya ada depan gue. Begitu gue main film sama Christine Hakim, aduh, kamu menyiksa aku. I cannot sleep. Gue melek mata gue, Christine-nya kagak ada. Yang ada kameramen. Aduh, ini actingnya beda nih. Yang satu ada orangnya, yang satu nggak ada orangnya. Ini pasti punya ilmu yang berbeda. Ada teori teknik yang berbeda. Nah, itu yang membuat aku menjadi menggauli dua pengertian itu, film dan teater secara bersama. Ternyata teater itu merupakan ini kotak ilmu itu teater. Ntar kalau gue udah habis ilmunya, gue main teater lagi gitu. Nah, kira-kira karena teater memang lebih dulu lahir dari film. Perlu nggak seorang aktor film itu melalui dunia teater dulu? Oh, enggak perlu. Ada yang langsung bisa, tapi akan lebih sempurna kalau teater itu tadi dia bilang, kita memainkan sesuatu secara langsung. Karena konvensi film itu, konvensi teater itu, the performance in front of audience. Nah, kalau di film, syutingnya kapan, nontonnya kapan, dieditnya jadi lain gitu. Jadi sesuatu yang memang berbeda, tetapi tantangannya juga sangat berbeda. Tapi kalau aku boleh memilih, Slamet, kamu pilih teater apa film? Aku harus memilih teater. Karena teater adalah tadi, menciptakan kehidupan, bukan menghidupkan kehidupan. Di Amerika, itu kan banyak aktor-aktor film itu berasal dari teater ya? Ya, karena mereka mengerti arti bisa.
Di Indonesia bisa tuh karena perkawanan, karena hubungan. Di sana ya tidak bisa ya, kalau kawan-kawan. Dia mampu tidak? Dia justify tidak? Dia meyakinkan orang enggak? Itu di sana tuh lebih nggak bohong. Di sini main film karena teman banyak. Ya kan? Jadi dengan demikian saya rasa ya kita itu rada dosa serius lah. Punya teman aktor ya dia diajak main ya boleh loh, kenapa enggak? Nah itu yang membuat kita, karena kita tidak pernah nurture, tidak pernah bertanggung jawab pada kemungkinan itu. Ya kalau kawan nanti kalau tiba-tiba memerlukan acting yang tekniknya tinggi, dia nggak bisa kan pasti. Nah jadi kalau bisa berkawan boleh, membawa kawan ke film boleh, tapi siapa kawan itu? Nah, itu penting. Kita kan sering dengar ya bahwa kita harus menjaga budaya nasional. Pengertian budaya menurut Slamet apa sih? Ya budaya itu sebetulnya reka-reka, daya reka rasa, semua reka-reka sebetulnya untuk survive. Tapi secara geografis, orang Jogja beda dong sama orang Makassar. Cara hidupnya aja berbeda. Perlahan tapi yakin. Alon-alon waton klakon. Buat orang Makassar, alon-alon asal telat kan begitu. Jadi buat saya dalam hal ini, pengertian budaya itu adalah bahasa geografis yang mempengaruhi pola pikir orang. Jadi saya pikir waktu saya di Jogja, kelihatannya saya sangat kasar. Kenapa? Nggak boleh gitu. Di Jogja nggak boleh gitu. Di Jogja mesti begini. Apa ini namanya? Namanya kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang dan meyakinkan orang dan menciptakan suasana atas itu namanya budaya. Jadi dengan demikian, kita kehilangan budaya itu biasa aja. Apalagi sekarang. Maunya semuanya instan. Nggak ada proses. Bagaimana mungkin kita bisa pahami? Ya, tiba-tiba orang jadi anggota DPR. Ya salah bukan salah DPR-nya. Yang salah siapa yang milih dia. Yang salah bagaimana cara dia menjadi anggota DPR kan gitu. Padahal proses lebih penting daripada hasil. Loh, proses itu arti sebuah nilai kemanusiaan. Karena ada problem satu, proses penyelesaiannya berbeda-beda. Makanya orang Indonesia dan orang Belanda bedanya apa? Cara menyelesaikan persoalan. Nah itu aja, itu pengaruh-pengaruh kebiasaan hidupnya. Jadi buat saya dalam hal ini, kebudayaan itu sebetulnya reka rasa dari sebuah kumpulan manusia yang memiliki persetujuan bersama, karena secara geografis dan secara secara pembawaan suasana berbeda. Ya budaya itu sebetulnya budaya itu banyak pengertiannya. Nah saya mengambil satu pengertian itu aja. Kira-kira itu. Dalam hal ini ada seseorang yang menjadi panutan nggak? Dalam proses baik di budaya maupun di dalam hal teater, film itu, ada nggak orang-orang yang menjadi figur Anda gitu? Kalau saya karena ada hubungannya juga sama budaya ya, saya kebetulan orang Jogja. Kebetulan Ki Hajar Dewantara orang Jogja. Ki Hajar Dewantara orang tua. Saya harus mengikuti apa yang dia mau. Karena menurut saya bagus. Ingarso sung tulodo. Kalau kamu di depan sayang, jadilah pemimpin. Jadilah teladan. Kalau kamu ing madya bangun karso, kalau kamu di tengah-tengah mereka, jadilah dinamisator. Tuturi andayani. Kalau kamu di belakang mereka, ya berikan mereka lah daya. Nah sehingga dengan demikian, saya pasti berwarna itu cara berpikir saya. Karena Ki Hajar Dewantara orang tua dari saya.
Dan orang tua itu ya harus diikuti karena menurut saya bagus. Kalau menurut saya itu menjadi penting bagi saya sekarang karena tidak ada Ingar Rasung Tulodo, saya tanya sama kamu, ada tokoh yang kamu teladani hari ini? Ada nggak? Karena dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia di depan dia menjadi teladan. Ya itu jadi sulit cari teladan. Sulit. Jadi buat saya itu memang dalam hal ini perlunya budaya itu adalah memberikan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan geografis mereka, dengan persinggungan mereka dengan pihak lain. Sehingga dengan demikian saya rasa di Jogja itu bebek adus sekali, itu yang anak kecil. Kenapa bebek? Ya karena bebek itu manis, lucu-lucu. Lucu. Adus sekali, kenapa mandi di kali? Loh, kali itu jangan salah loh. Kali bukan kali ya. Kali itu adalah ibu kebudayaan. Sebelum kita bisa berhubungan dengan orang melalui kendaraan, kita lewat kali. Nah itulah ibu kebudayaan itu. Maka anak-anak itu, meri-meri itu, bebek-bebek itu mandinya harus di ibu kebudayaan. Dan terusannya nututi sabun wangi. Loh, kenapa harus mencari sabun wangi? Sabun wangi itu adalah harapan. Nah, lagi senang-senang harapan, tapi gimana ya? Ada nomenklaturnya? Ada. Ibu ngundut roti. Jadi ada biayanya kan? Hati diparingi keadilan sosial. Jadi saya belajar di situ aja. Bagaimana sebuah lagu anak-anak menampakkan pola pikir yang luar biasa menurut saya. Nah, saya kebetulan senang saya dibesarkan di Jogja. Gundul-gundul pacul artinya rambut itu mahkota loh. Tanpa mahkota, ya kita nggak punya apa-apa. Nah, tiba-tiba udah bundul gila-gila lagi. Udah tahu banget. Ya tumpah dong. Apa yang dia sungguh tumpah. Dan kalau udah tumpah, tidak ada gunanya. Semua makanan sudah tercecer di jalan. Ya dengan lagu-lagu anak-anak aja, saya sebagai anak Jogja tuh merasakan betapa dalamnya ya pengertian-pengertian nyanyian-nyanyian di situ. Nah dengan demikian, ya saya mencintai. Kalau budaya saya tidak, budaya tempat saya berkembang tidak mencintai, mungkin saya nggak jatuh cinta juga sama budaya. Tetapi budaya di mana saya dibesarkan cukup membuat saya yakin bahwa kebiasaan ini, pola pikir ini cukup bagus. Tapi kan anak-anak muda zaman sekarang ya menganggap itu budaya tuh hal yang kuno, zaman dulu. Ini bisa nggak dirubah persepsi mereka terhadap itu? Bukan bisa diubah, semua bisa diubah. Persoalannya, saya ini generasi yang masih percaya pada proses. Proses itu menumbuhkan sebuah sesuatu itu tidak gampang diambil. Saya dulu mau belajar. Kalau mau belajar, saya pergi dulu ke perapatan, beli minyak tanah. Dari beli minyak tanah, saya beli sumbu. Habis beli sumbu, beli korek api. Belum, nyala. Aku punya cahaya. Anak sekarang ya tidak bisa disamakan sama anak dulu. Anak sekarang LED dan push button. LED. Jangan suruh tanya, lu bisa bikin LED? Ya enggak lah. Tetapi persoalannya, mengerti enggak LED itu apa? Itu cukup sudah. Nah, saya ini generasi yang diberkahi semua itu melalui proses. Jadi ada semacam ada semacam singgungan proses itu ada pengalaman batin yang luar biasa. Nah sekarang instan bos. Jadi jangan disalahkan mereka juga. Perlu belajar dari yang sifatnya instan itu. Iya, jadi buat kita ya semuanya instan. Jadi buat kita kalau meminta kau nggak serius sama si anak ini, ya karena keadaannya. Orang kan sebuah benda itu tergantung isinya apa nih orang. Kan gitu. Kalau nggak ada isinya ya isinya cuma segalanya instan ya instan juga. Kalau dulu kan kita dikenal sebagai bangsa yang gotong royong, tenggang rasa, sopan santun. Tapi tiba-tiba kalau lihat sekarang ini kok kejadiannya
kok jadi tawuran, demonya yang kekerasan gitu. Ini perubahan-perubahan ini. Ya sebetulnya orang jangan nggak so tau lah. Yang membuat semua itu ya kita juga. Sekarang pertanyaannya, kalau dia menuntutnya instan cukup, dia mau ngapain lagi? Yeah. Kalau dulu instan nggak cukup, lo nggak jelas, lo nggak ngerti, jangan-jangan. Nah, itu nggak ada lagi sekarang pertanyaan gitu, nggak ada lagi. Salah mereka tidak. Mereka tidak punya gotong royong, salah. Orang seumur kita, generasi kita, mau jual mobil, kaca belakangnya dicat, dijual, jalan-jalan. Orang gila kan. Tapi itu anak-anak muda bilang, itu apa Pak? Mau dijual. Aduh, kasihan banget ya. Udah 1 bulan tuh nggak laku-laku. Udah jalan-jalan. Ya. Nah terus anak muda bantu kita. Ambil kepala laptop, tek. Gotong royong di antara mereka. Tiba-tiba dalam 2 hari, kebeli itu. Laku. Ada gotong royong. Siapa bilang anak sekarang nggak ngerti gotong royong? Cuman caranya, Pak RT, saudara-saudara, besok kita kerja bakti. Kerja bakti itu apa ya? Kayak bahasa PKI ya gitu. Tapi kalau nggak usah ngobrol kita, ambil gitar, nyanyi Go Green. Semua ngerti. Semua juga bawa pacul, semua juga bawa pengki. Tapi sekarang ini dia kenal Go Green. Let our green tuh, waduh, our rumput tuh green semua. Itu artinya kita kerjasama. Nah kalau kerja bakti, waduh, itu istilah PKI. Mau diapain? Cuman cara menyampaikannya aja. Beda antara generasi kita dulu sama yang sekarang ya. Nah itu, makanya jangan dibanding-bandingkan. Orang membandingkan bagaimana Pak film zaman dulu sama sekarang, ya beda. Jangan dibandingkan. Orang dulu tuh punya wisdom tersendiri. Orang sekarang juga punya wisdom tersendiri. Jadi buat saya tidak pernah membenturkan. Kegiatan Dana Mustadafin ini kan antara lain di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perbaikan mencoba untuk penyempurnaan mental dan akhlak gitu. Ini menurut pandangan Slamet gimana? Ya tidak bisa kalau caranya kita belum bersepakat. Orang disuruh sholat, bapaknya nggak sholat. Orang harus punya siapa ya? Figur. Ada contoh di depannya. Sekarang orang disuruh jangan nyolong. Korupsi tidak lagi M. Sekarang korupsi udah L. Jadi bisa dibayangkan orang nggak boleh nyolong gimana? Orang nyolong sedikit, masuk penjara. Orang nyolong banyak, bermiliar-miliar, cuma 7 bulan, 7 tahun. Jadi lagi. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menentukan itu? Dan daya pahamnya beda. Nah jadi buat saya, kalau mau berikan begitu, kalau memang yayasan ini pengen begitu, buatkan koridor sendiri. So, kalau menurut kamu koridor sekarang udah nggak benar. Kalau memang koridor sekarang udah nggak benar, bikin koridor sendiri. Cara anak-anak, bapak-bapak di sini memberikan anak-anak dari perlindungan, pendidikan, sampai bagaimana cara mencari kerja. Kalau itu memang diberikan sebuah contoh, ada patron di depannya, pasti bisa. Tapi siapa bisa? Orang haji aja dikorupsi, mau diapain? Nah jadi mau ngomong apa? Nah kita ini kebagian dari cipratan-cipratan itu. Kalau saya, kenapa saya nggak mau pindah dari Sanggar? Karena komunitas saya harus memiliki warna sendiri. Iya. Sekarang kita ngomong yang lebih kekeluargaan. Pertama, anak zaman sekarang ini, kalau misalnya terjadi pisah antara ibu dan bapaknya, atau bahasa kerennya itu bercerai, broken home. Apa? Broken home. Oh, broken home ya? Ya, kan selalu jadi narkoba karena broken home.
bagaimana seorang yang mengalami itu, tapi melahirkan 2 orang budayawan, Slamet Rahardjo dan Eros Djarot. Oh, ini urusannya dengan orang tua saya yang berpisah. Orang tua saya berpisah itu kebetulan. Ilustrasinya bagus. Bapak adalah tentara yang disiplin. Tentara yang patuh pada tugas. Ibu saya seniman yang disiplin. Kalau belum kelar bikin karya, belum benar. Nah, suaminya datang jam 4 sore. Ma, aku datang nih, Ma. Oh ya, duduk aja dulu. Udah semua kok dipersiapin. Buat dia udah nyiapin. Tapi bapakku orang Jawa. Kalau nggak diladenin, nggak marah. Jadi persoalannya terjadi semacam semacam titik pandang yang berbeda. Sebagai anak tertua, kan bagaimana mengelola adik-adik itu sehingga adik-adik kamu itu nggak ada yang terkena narkoba, malah Eros jadi orang besar semua. juga. Sampai budi segala macam menjadi panutan orang, ya kan? Sekarang gini, ketika aku pergi, Bapak tanya, mau ikut Bapak mau ikut Mama? Bapak tidak pernah menghina Mama. Mama tidak pernah menghina Bapak. Jadi ketika tanya, ikut Bapak. Kenapa ikut Bapak? Pakku ingin gagah seperti Bapak. Dia bilang, aku nggak mau kayak Mama. Enggak, bukan. Aku ingin Bapak gagah seperti Bapak. Lalu tanya, Slamet, kamu mau ikut mana? Aku pengen bisa melukis hebat seperti kamu. Tapi aku ikut Bapak dulu ya. Aku mau belajar. Jadi hubungan mereka, perpisahan mereka tuh indah. Bapak tidak pernah jelekin Mama. Mama tidak pernah jelekin Papa. Akhirnya saya tetap punya Papa dan Ibu yang jelas. Jadi ketika Eros menangis, aku sakit, apalagi Budi lah, adikku yang paling bungsu. Waktu aku mau sakit paru-paru itu, yang hampir mati itu, dia nangis. Bapak, Mas, Bapak. Kamu panggil Mas atau panggil Bapak sama aku? Ternyata dia nggak bisa membedakan antara aku jadi Masnya, karena aku memang Mas dia. Tetapi aku mengasuh dia seperti Bapak. Nah, aku bilang, jangan ya, jangan minum. Jangan ya, nyolong. Jangan ya, nipu. Untuk itu saya yang tersiksa. Saya nggak boleh minum, saya nggak boleh nyolong. Sebab saya adalah contoh dari mereka. Eros itu, kalau Lebaran mau tahu cara Eros, mau lihat cara Eros nyium kaki saya, ikut ke rumah saya Lebaran. Saya masih memelihara itu, bukan karena feodal, karena bentuk-bentuk tertentu ada kehormatan yang harus divisualkan. Nah, divisualkan ya, saya nggak mengikuti gaya monarki dong ya. Saya mengikuti, kamu manggil aku Bapak, kamu manggil aku Bapak, dicium. Kenapa? Adikku 6. 3 di kanan, 3 di kiri. Aku di tengah. Gimana nggak manggil Bapak? Gimana nggak manggil Mas? Karena aku memberikan gambaran Bapak pada dia. Makanya segala yang tidak boleh Muhammad Slamet, tidak kita ikutin. Apa yang boleh, kita ikutin. Nah, itu aku membina diri aku. Jadi kehilangan masa muda sebetulnya. Oh iya. Padahal Bapak waktu itu kan sebagai anggota TNI Angkatan Udara ya. Ya udah, perang terus. Pindah-pindah. Iya, pindah terus. Saya nggak punya sahabat. 6 bulan pindah, 7 bulan pindah sekolah. Ya nggak punya sahabat, sehingga aku benci banget sama Bapak. Pak, aku benci betul sama kamu. Pindah 7 bulan, 6 bulan pindah. Aku nggak mau ikut Bapak. Aku ikut Mbah aja di Jogja. Mbah nggak pindah-pindah, enak. Nah, tahun 60, aku pindah ke Jogja. Ikut Mbah, enak lah. Mbah nggak pindah-pindah ya. Tapi nggak enak juga di Jogja. Ternyata aku baru tahu, di Jogja itu, bahasa Indonesia itu bahasa kedua. Bahasa pertamanya bahasa Jawa. Waduh, aku nggak belajar bahasa Jawa dari Jakarta kan. Nggak ngerti. Jogja juga permulaannya menakutkan, nggak bisa bahasa Jawa gue. Tapi pada akhirnya saya mendapatkan di Jawa. Ada sesuatu yang mendalam dibandingkan bahasa Indonesia.
Ada 4 grade bahasa. Udah bayangin. Jadi dengan demikian saya rasa mendidik adik-adik saya itu, saya juga dididik oleh suasana. Saya harus bisa itu 4 dialog. Saya harus bisa itu duduk jalan sambil begini, harus belajar bisa juga. Pada akhirnya orang itu ala bisa karena biasa. Ya. Karena dengan demikian saya diberikan ala bisa karena biasa yang baik. Positif. Ya positif. Ini ada pertanyaan yang unik, Matt. Mira, adiknya Dewi Jarot, suaminya Eros. Jadi silang. Saya dapat adiknya, Eros dapat kakaknya. Itu bagaimana? Itu sebetulnya perhitungannya bukan perhitungan biasa itu, perhitungan ekonomi. Enggak, Pak Ilan nggak bosan dapat menantu budayawan? Ada bosan ketika aku bilang, Pak, saya senang sama Mira. Loh, Mira kan adiknya Dewi. Lalu kenapa? Tolong Pak, lamarin, saya mau kawin sama dia. Gak mau. Kamu bikin film kreatif, bikin teater kreatif, kawin gak kreatif. Masa saya ngelamar di orang yang sama? Nah, boleh aja. Bapakku nggak ngelamarin aku. Aku ngelamar sendiri pakai telepon. Lalu, Pak, kelihatannya saya senang sama Mira. Ya gitu. Boleh nggak? Nggak ada jawaban. Setelah 2 menit, suara Papa keluar lagi. Aku kaget dengan jawabannya. Bukan boleh atau tidak. Jawabannya dari Papa, kapan? Loh, kapan nanyanya? Kapan? Waduh, tapi supaya jangan keliru, kamu telepon Wisma aja. Tanya sama ibunya Mira. Boleh nggak? Aku telepon ibunya Mira. Ma, saya cinta sama Mira. Kalimat pertama yang kena keluar dari Mama 1. Gelo gitu. Gila gitu. Itu kan adik iparmu. Ini bukan masalah adik ipar. Ini masalah cinta. Jadi aku berani melawan ini karena aku cinta. Masya Allah. Keren. Kenapa emang? Iya. Masa gue harus menghilangkan itu? Ya Mama bilang, wajah saya sudah bilang. Saya kasih tahu Slamet itu bintang film. Mungkin kamu pacaran yang ke-36. Saya tahu jawaban Mira apa. Mas Slamet, ya. Apa Mas Slamet dalam pikiranmu? One and only. Itu penting. Keren. Jadi aku kan tidak bertepuk sebelah tangan kan. Iya. Bahwa dia adiknya Dewi kakaknya Mira lebih bagus lagi. Karena ekonomis. Iya. Lebaran satu rumah. Ya kan? Kematian satu rumah. Segala hal-hal yang sehubungan dengan hidup satu rumah. Ekonomis. Iya. Ya kan? Tapi yang paling berkesan buat saya, berdua ini, mau Dewi, mau Mira ini, meskipun lama di Eropa, ya, tapi pas kenalan, yang dia sebut apa? Kumaha, dong. Kumaha. Ini orang lama di Eropa ngomongnya kumaha, damang. Waduh, nggak seperti anak-anak lain yang baru di Eropa, terus sudah ngomongnya kayak bule. Itu juga menambah keberanian saya melamar Mira. Karena apa? Ilan ini mendidik anaknya, dia tidak menjadi anak abing atau anak abing, anak bingung. Bahasa Indonesianya, ini kamu bagaimana? Kamu tidak begitu. Dia tetap bahasa Sunda, dia tetap bahasa Indonesia. Jadi lu bayangin betapa gue kagumnya sama orang tua itu. Makin berani. Nah ketika aku tanya, aku ngelamar sendiri, karena bapak gak mau. Apa goblok? Kabeh pinter, kreatif, kawin ra kreatif. Ya buat saya gak apa-apa. Itu Bapak kan orang Jawa tuh pakai, wah harga diri nomor 1. Makanya Papa jawabnya gitu ya, Mama jawabnya gelo, tapi akhirnya siapa Mira? Siapa Slamet? Mira, ini Mama. Tahu kamu siapa Slamet? Tahu? Saya bintang film, ya saudara. Apa menurut kamu Slamet? One and only. Itu penting.
Itu penting. Jadi tidak ada hubungan itu semua itu. Cuma apa aku nggak boleh mengawini orang yang saya cintai? Iya. Boleh. Kan? Ada hal lain, Matt. Mau tanya, kamu ini pernah sakit agak berat. Sakit berat ya? Oh, iya. Pernah kan? Waktu itu sampai masuk rumah sakit dirawat itu. Terus apa yang paling berkesan lu? Aku paling gede. Gue mau ngomong sama siapa lagi? Gue nggak punya kakak, tapi gue punya sahabat yang baik. Pada sahabat yang baik itu aku bilang, Dong, kalau gue mati, tolong bilangin sama keluarga gue mau dikubur di Jogja. Wah, lu yang gemeteran. Waduh, karena berat kan itu. Iya, amanat. Beban itu berat banget. Amanat. Ya, ya susah lah ngabarin gituan kan. Tapi buat saya, kedekatan kamu pada sama saya melebihi semua. Because I have no brother, big brother. Saya paling tua, mau ngomong apa lagi? Suruh tanda tangan. Ya itu termasuk tanggung jawab itu. Ya, lu gak mau, malah lu nangis lagi. Lu tanda tangan malah lu nangis, kacau. Suruh tanda tangan bahwa tanggung jawab dirawat dan diopname ini. Waduh. Ya, tapi lo bayangin, gue mudah sekali berpikir positif. Dola teman aku, sahabat aku. Aku nggak punya kakak, ngomong mas apa lagi ya? Ya kan? Jadi buat saya dalam hal ini, ya ketimpa aja lah, ketiban pulung gitu. Lo mesti tanda tangan tuh. Ya itu minta maaf lah, sekarang gue minta maaf lah. Matt, kan Anda ini terakhir kan kena stroke ringan ya? Apa? Stroke ringan ya? Itu recovery-nya cepet gimana? Wah, untuk pelajaran nih buat orang-orang yang pemeriksa. Susah. Ini antara dipercaya apa enggak ya. Aku tuh orang yang keras kepala. Begitu aku dengar dari dokter, perdarahan di tengah otak, agak ke kiri, jadi yang masa kanan ini agak terganggu sedikit. Kenapa yang paling gak enak, Dok? Kamu tidak bisa bicara dengan lancar. Yang kedua, kamu tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana aktor nggak bisa ngomong? Aktor nggak bisa jalan, aktor apaan gitu? Nah, tapi di belakang gua opname itu ada masjid kecil. Tiap hari orang Islam ini hebat bener. Ngetok pintu Tuhan 5 kali. Dari subuh sampai isya. Dan terus-terusan sampai aku pikir dengan frustasi itu karena dengar azan kenceng banget. Gue tanya sama teman gue yang Ustadz, gimana ya? Ini Islam ini ketok pintu Tuhan, rumah Tuhan 5 kali dan azannya. Ini gue pengen tahu dari bacaan sembahyang itu untuk 5 kali itu. Yang paling hebat tuh yang mana? Oh gila lu manggil gua Ustadz lu. Kagak tahu gua juga. Tapi yang gua tahu, lu udah cukup aja. Lu cukup hafalin dan baca doa iftitah. Kan doa iftitah itu kunci. Karena setelah itu takbiratul ihram kan. Aku bergaul sama Tuhan. Gua hafalin. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Gua hafalin. Padahal ngomong si Mila aja sekretaris aku bilang Mila aja nggak bisa, nggak bisa bilang. Yeah. Tapi Allahu Akbar kabiro kenapa gue bisa? Karena yakin. 17 hari gue bisa. 17 hari gue bisa ngomong Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsira. 17 hari, bukan 1 bulan. Nah karena gue berteriak-teriak, karena gue olah vokal kan, berteriak-teriak di kebun. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah katsira. Orang-orang tetangga gue pikir, selamat agamanya apa itu? Kok sholat kok di kebun gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi persoalan bagi saya, dalam hidup ini banyak yang tidak masuk akal, tapi juga banyak yang mencerdaskan. Jadi dengan demikian saya rasa, saya tidak salah mengatakan, sekolah saya itu adalah kehidupan. Terakhir kan Anda dapat bintang kehormatan ya? Apa yang terkesan? Ya, aku tidak pernah gembira sampai berloncat-loncat, itu nggak pernah.
Dapat citra pertama kali gue kalau loncat enggak. Ya gue diam aja. Citranya apa nih ya? Ini artinya apa ya? Artinya orang percaya sama gue. Kalau udah dipercaya orang, gue nggak boleh membuat orang menjadi apa? Menjadi kurang ajar gitu. Jadi saya pikir penghargaan saya yang terakhir kemarin itu yang terbaru lah, bukan yang terakhir ya. Dianggap sebagai sutradara yang memiliki penguasaan budaya yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, dan dia orang baik. Itu penghargaan yang kau terima. Jadi dengan demikian, aku cukup. Bukan dibilang karena dia orang kaya, gitu enggak. Tapi orang baik cukup buat saya. Ada contoh lagi untuk perbedaan kita dengan gen yang lain. Aku mencoba apa bedanya kita dengan gen lain. Aku kelihatannya masuk baby boomer ya. Gen saya itu baby boomer. Tapi ke baby boomer terlalu indah lah. Biar gen saya itu gen lampu teplok. Nah jadi gini, saya minta makanan sama cucu saya. Minta dong, enggak. Aku nangis, berapa nangis. Aduh, masa enggak ngasih duit sama, enggak ngasih itu sama Ebos, manggilnya Ebos. Saya itu Ebos. Yang bos. Ebos itu karena itu orang tua tuh ngomong aja kenapa. Orang tua tuh bawa mikrofon kenapa. Lo dibisikin sama adik gue, dia bos kita. Nah, mulai hari itu nama gue Eyang Bos. Jadi Ebos. Nah, katanya, Ebos minta dong. Minta udah gue nangis pura-pura. Aku gak dikasih makanan. Tahu jawaban anak sekarang? Nggak ada empati sama sekali. Tahu jawaban dia apa? Bos lebay, mampus gak tuh? Jawabannya, bos lebay. Tapi gue harus puas jawaban dia. Karena itulah dia. Polos. Dengan gayanya sekarang. Nah jadi buat saya, kita juga harus memberikan tempat bagi mereka. Betul. Bahwa kita berbeda. Betul. Jadi ada perkataan dari Sayyidina Ali, jangan kau samakan mendidik anakmu seperti pada zamanmu. Ya, itu benar. Jangan membanding-bandingkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya apa yang disampaikan oleh Slamet Rarjo dalam bincang-bincang ini dan memberikan banyak manfaat buat pemirsa Bincang dan Ustadz Afin. Sampai ketemu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.